Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kita. Oh, nggak jumpa lagi. Ini masih video pertama. Jadi tolong dukung, subscribe. Kalaupun belum mau subscribe, belum mau komen, paling enggak tonton sampai habis. Oke, mantap. Ini video pertama ini mau nge-share tentang pengalamanku, yaitu 5 hal menyenangkan dan tidak menyenangkan bekerja di sebuah perusahaan. Kali ini satu-satunya swasta ya, karena aku bekerja di sebuah perusahaan swasta besar, yang sangat besar, tapi gajinya nggak mantap. Oke, sip. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang 5 hal menyenangkan dari bekerja di sebuah perusahaan swasta. Yang pertama adalah yang pasti punya pekerjaan, nggak nganggur. Karena kalau nganggur berarti nggak bekerja. Apa lagi ya? Bentar ya, baca dulu ya. Oh ya, itu tadi. Jadi karena dia punya pekerjaan, jadi dia punya waktu luang sehari-harinya itu bisa dipakai untuk bekerja. Nggak nganggur, nggak bingung dia mau ngapain. Oke, yang kedua itu adalah ada hal yang dibanggakan. Jadi kalau udah bekerja itu mau ke keluarga, saudara, kawan, siapapun, udah pasti ada hal yang dibanggakan. Jadi kalau ditanya, apalagi kenalan kan, PDKT kan sama Ciwai, jumpa kerja di mana bang? Aku udah kerja di sini nih. Pokoknya ada yang dibanggakan. Jadi kalau misalnya kenalan atau jumpa orang-orang, jumpa kawan-kawan, jumpa dosen, guru, siapapun, ada hal yang dibanggakan. Terlepas walaupun nggak semua bisa dibanggakan, tergantung jawabannya. Ya, kita baca dulu ya. Nah, jadi yang dibanggakan itu ya pasti dia udah bekerja. Yang kedua, selain dia bekerja, yang dibanggakan itu adalah embel-embel dari tempat dia bekerja. Misalnya PT-nya itu ada internasionalnya, ada TBK-nya, atau ada grupnya besar, itu bisa dibanggakan. Lanjut yang ketiga, gaji. Yang pasti punya gaji yang ditunggu-tunggu setiap bulannya, udah pasti itu. Itu hal yang menyenangkan dari bekerja di perusahaan. Jadi setiap bulan kan, setiap tanggal berapa itu udah menunggu hasil keringatnya selama sebulan, saudara-saudara. Yaitu adalah gajinya. Menunggu gaji. Ya, baca skrip ya. Jadi karena gaji udah tetap setiap bulannya, jadi dia bisa mengatur, bisa tahu, bulan ini dia untuk bayar cicilan, atau apapun, untuk bayar cicilan, bayar kos, mungkin makan, minyak, kereta. Tuh, kereta itu sepeda motor ya. Pokoknya tadi yang 3 gaji dia ada ditunggu setiap bulannya, yaitu gaji dari apa yang dia bekerja selama sebulan. Itu gaji. Lalu masuk yang keempat. Yang keempat adalah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keren dari perusahaan tersebut. Biasanya meeting dengan pimpinan ya kan, bangga gitu. Nggak hanya meetingnya di misalnya di hotel bintang 5, restoran. Yang keempat tadi itu bisa mengikuti kegiatan keren, yaitu salah satu tadi bisa meeting dengan pimpinan, ikut meeting yang di hotel bintang 5, restoran keren, mahal. Bisa ada kebanggaan tersendiri di situ. Selain itu ada family gathering, ada family holiday, acara tahunannya. Jadi bisa ada outbound macam-macam. Cuma itu nggak semua karyawan posisi pekerjaan bisa ikut. Jadi hanya karyawan tertentu aja biasanya dari sebuah perusahaan. Lalu yang kelima itu ada benefit yang didapatkan. Benefit itu macam-macam ya. Benefit itu ada tunjangan rumah, tunjangan BBM, tunjangan makan.
macam-macam. Nah, itu bisa didapatkan biasanya hampir semua karyawan bisa itu nggak semua karyawan didapatkan. Salah tadi, sorry. Nggak semua karyawan bisa dapatkan yang ketua. Itu hanya biasanya staf atau posisi-posisi yang jabatannya ditujukan untuk sarjana biasanya. Nah, di luar itu baru ada lagi benefit asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Itu biasanya semua posisi pekerjaan itu pasti dapat. Nah, di sini biasanya pada umumnya itu pakai BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Nah, oke, itu 5 hal yang menyenangkan. Yang pertama tadi ada yang pasti dia punya pekerjaan, ada hal yang dibanggakan, gaji yang ditunggu, bisa mengikuti kegiatan yang keren. Yang terakhir itu tadi ada benefit yang didapatkan. Lanjut kita ke 5 hal yang tidak menyenangkannya. Yang pertama itu tadi kebalikan dari punya pekerjaan. Karena dia kalau punya pekerjaan kan dia waktunya bisa dihabiskan dengan bekerja. Nah, kebalikannya, waktunya juga habis untuk bekerja-kerja aja. Ada yang jauh dari keluarga, jauh dari kota, di tengah hutan dia bekerja. Itu kerja apa di tengah hutan, aku nggak tahu. Nah, itu dia. Jadi waktunya mungkin ada yang liburan Sabtu Minggu, jadi 2 hari dia punya waktu. Ada yang cuma Minggu aja. Makanya dia waktunya termakan tuh di situ. Yang kedua, itu tadi hal yang dibanggakan. Di sini nggak semua posisi bisa dibanggakan. Jadi hanya biasanya posisi-posisi tertentu aja yang mengepalai sesuatu hal, atau dia staf kantoran, atau punya jabatan-jabatan yang biasanya S1 ya minimal. Itu bisa dibanggakan. Cuma balik lagi ke individu masing-masing. Mau apapun pekerjaannya, terserah dia bagaimana membanggakan dirinya dan pekerjaannya itu, karena setiap pekerjaan itu pasti sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan itu. Lanjut ke hal yang ketiga yang tidak menyenangkan, yaitu gaji juga. Biasanya menunggu gaji yang tetap itu memang sudah punya pendapatan tetap setiap bulannya, namun menunggunya itu misalnya gajian tanggal 25. Nah, 25 jatuhnya di hari Sabtu, Minggu, ataupun hari libur, itu biasanya akan dimundurkan oleh perusahaan. Jadi bisa tanggal 27, 28, bahkan tanggal 30, tergantung kalian gajiannya di hari apa ya, biasanya seperti itu. Selain itu, gaji yang pendapatnya tetap segitu aja. Misalnya gaji 3 juta sudah dipakai untuk macam-macam, tapi dia nggak bisa lagi mau beli barang lain yang dia inginkan. Tinggal bagaimana dia mencari pendapatan lebih untuk kebutuhannya yang lain yang di luar gajinya tersebut. Itu hal yang mungkin kurang menyenangkan dari bekerja di sebuah perusahaan ya. Lalu yang keempat, tekanan. Dalam setiap pekerjaan, terutama swasta ya, biasanya itu pasti ada tekanan. Bahkan tekanan di perusahaan swasta itu lebih besar dari perusahaan-perusahaan negeri. Tekanan itu macam-macam ya, ada tekanan pekerjaan, tekanan target kerjanya, tekanan lingkup kerjanya, bahkan tekanan dari bosnya sendiri. Cuma kebanyakan tekanan-tekanan itu hanya di tekanan target dia bekerja. Jadi target bekerja itu nggak hanya sales, misalnya dia seorang sales, nggak hanya seorang sales saja yang punya target pekerjaan, tapi staf kantor juga punya pekerjaan, punya targetnya, yaitu bagaimana dia menyelesaikan dengan cepat tanpa harus lembur. Karena biasanya kalau staf-staf ini jarang ada uang lemburnya. Jadi itulah tekanan-tekanan pekerjaan dia, terutama lagi udah pekerjaannya sulit, belum selesai, ditekan lagi sama bos, ditekan, boom, tekan. Lalu yang kelima, apa ya, aku lupa, sorry. Nah, yang kelima ini adalah biasanya kontrak ya, masalah dengan kontrak, apalagi di swasta. Kontrak pertama itu biasa 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, beberapa perusahaan biasanya kontrak ini setelah kontrak yang pertama selesai, itu biasanya ada yang dilanjut, ada yang diputus kontrak.
Nah, itulah yang menjadi salah satu was-was setiap karyawan di perusahaan swasta. Nah, setelah kontrak ada lagi, nanti dia tetap bekerja tapi masih kontrak lagi. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, jadi hidupnya bekerja hanya untuk dikontrak-kontrak aja. Kasian ya, macam rumah kosong aja dikontrak. Nah, kita udah sampai 5 poin yang tidak menyenangkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, waktu luangnya yang habis. Terus tidak semua hal yang bisa dibanggakan. Gaji yang menunggu-nunggu. 4 tekanan. 5 adalah apa tadi? Lupa. Aku lupa terus ya. Oh ya, yang kelima itu dari kontrak. Jadi inti dari pembicaranya adalah ini cuma nge-share pengalamanku aja. Kalau kalian punya pengalaman yang sama bisa komen di bawah. Tapi intinya apapun pekerjaannya, jabatannya, perusahaannya, itu semua tergantung dari kamu yang menikmati pekerjaanmu, menikmati euforia yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Dan bagaimana kalian mensyukuri pekerjaan kalian. Ya udah habis. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, Sherlock. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Buat kalian yang udah nonton ini sampai habis, terima kasih. Terima kasih juga yang mau subscribe, mau like, mau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye. Malu. Dia bisa banggakan dan wah, sebentar ya. Karena tadi ada kereta lewat, karena ini kita dekat sirkuit Sentul. Jadi mohon maaf kalau ada kebisingan-kebisingan yang terjadi. Itu bukan terjadi pada handphone Anda, tapi pada situasi di sekitar sini ya. Tolong dimaafkan.